Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap individu cenderung untuk melakukan tindakan baik atau tindakan yang kurang baik. Bila melakukan perbuatan baik, maka Allah akan merahmati hidupnya. Sedangkan bagi yang melakukan perbuatan buruk akan menerima azab atau siksaan di dunia dan akhirat. Adapun perbuatan buruk yang dilakukan umat muslim disebut maksiat atau dosa. Perbuatan dosa yang dilakukan seseorang terbagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala memang maha penyayang dan maha pengampun, namun ada beberapa dosa besar yang sering disepelekan manusia, padahal dosa-dosa ini dapat membinasakan manusia. Penjelasan mengenai hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 31, yang artinya, jika kamu menjauhi perbuatan dosa yang termasuk dosa-dosa besar yang dilarang, pasti kami akan mengampuni dosa-dosamu yang lebih kecil dan memasukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada 7 dosa besar yang harus dihindari umat muslim. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jauhilah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut berikut penjabaran lengkapnya. 7 besar yang dapat membinasakanmu. Dosa besar yang pertama adalah syirik. Dosa ini dapat membinasakanmu karena syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan atau menyembah selain Allah, seperti penyembah patung, batu, matahari, bulan, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang bersekutukannya, namun Dia akan diampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang kedua yaitu sihir. Dosa besar yang tidak diampuni selanjutnya adalah sihir. Dalam mengajarkan sihir kepada manusia, setan tidak memiliki maksud kecuali agar manusia menjadi musyrik. Betapa banyaknya manusia yang tersesat saat mempelajari ilmu sihir dan menyangka bahwa hukum sihir hanya haram. Mereka tidak menyangka bahwa hukum sebenarnya adalah kufur. Dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang membicarakan tentang sihir, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 102, yang artinya mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang tanpa mengatakan, kami hanyalah cobaan bagimu, oleh karena itu janganlah kafir. Mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan seseorang suami dari istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang merugikan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka sudah mengetahui bahwa barang siapa yang memperoleh penggunaan sihir itu tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sangatlah buruk jika mereka mengetahui. Yang ketiga yaitu membunuh jiwa. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri hati, fitnah, atau karena yang lain tidaklah dibenarkan dalam Islam. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah akan menghukum dengan menjebloskan mereka ke neraka jahanam.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Allah berfirman, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapapun yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, atau tanpa menyelesaikan perkara pembunuhan, atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan siapapun yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Namun banyak di antara mereka setelah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Yang keempat yaitu memakan riba. Dosa besar yang dapat membinasakanmu adalah memakan riba. Riba adalah pemberian nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram. Islam mengharamkan riba sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 130, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan cara menggandakan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberkahan. Yang kelima yaitu memakan harta anak yatim. Islam mengajarkan untuk senantiasa mengasihi dan melindungi anak yatim. Bahkan Allah menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak yatim adalah sebuah keutamaan. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang berani memakan harta anak yatim, mereka termasuk golongan orang-orang yang zalim dan akan menerima hukuman di neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menzalimi dengan memakan harta anak yatim, mereka seolah-olah menelan api dalam perutnya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Yang keenam yaitu melarikan diri saat perang. Mereka yang lari dari medan perang akan Allah dirumuskan ke neraka jahanam. Lari dari medan perang yang dimaksud adalah ketika umat muslim diserang musuh dan harus mempertahankan diri, tapi beberapa orang justru kabur. Tindakan itu akan melemahkan kaum muslim dan membuat musuh semakin kuat. Yang ketujuh yaitu menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Menuduh zina yang dimaksud adalah memfitnah seseorang perempuan yang menjaga kehormatannya melakukan zina tanpa ada buktinya. Orang yang melakukan dosa tersebut akan mendapatkan ganjaran di dunia maupun di akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nur ayat 4, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumnya adalah 80 kali dera, dan kesaksian mereka tidak boleh diterima selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Baiklah sahabatku sekalian, semoga kita semua selalu dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan dosa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam video saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.